Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam praktek baik yang saya lakukan kali ini adalah temanya integrasi pembelajaran PAI pada materi mawas diri dan introspeksi diri dengan budaya Nusantara sebagai penguatan wawasan kebangsaan. Strategi yang saya gunakan dalam praktek baik ini adalah strategi atau teknik STAR. STAR mulai dari situasi. Apa yang melatar belakangi saya melakukan integrasi materi pelajaran PAI dengan wawasan kebangsaan, dalam hal ini budaya Nusantara. Yang pertama tentunya ingin mencapai tujuan pembelajaran pada materi ini. Yang pertama tujuan pembelajarannya adalah hubungan fungsi beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menumbuhkan karakter positif dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat memilih mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Yang ketiga, juga setiap murid atau peserta didik dapat mempunyai produk pembelajaran. Dan yang ketiga, yang selanjutnya adalah terjadinya internalisasi budaya Nusantara dalam pembelajaran, sehingga nanti itu akan menjadi sebuah bekal wawasan tentang Nusantara pada diri peserta didik. Nah, itu yang menjadi latar belakang atau situasi yang terjadi. Kemudian tantangannya apa? Satu, karena mawas diri dan introspeksi diri itu merupakan materi tentang beriman kepada malaikat, ini merupakan sesuatu yang iktikodi atau keyakinan. Jarang sekali yang melakukan atau memvisualisasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang beriman kepada malaikat, karena memang kenyataannya malaikat tidak tampak begitu. Nah, inilah tugas saya sebagai guru pendidikan, mengajarkan kepada peserta didik bahwa beriman kepada malaikat itu tidak cukup hanya diyakini, tetapi juga dapat divisualisasikan sehingga akan lebih mudah dipelajari. Nah, ini tantangan yang cukup rumit. Belum lagi untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti yang disampaikan tadi di awal. Kemudian juga yang menjadi tantangan adalah mungkin tidak terintegrasi antara wawasan kebangsaan, dalam hal ini budaya Nusantara, dikaitkan atau diintegrasikan dalam pembelajaran yang sedang dipelajari. Ini adalah sebuah tantangan nyata yang dapat dilakukan, yang harus dihadapi oleh saya sebagai guru pendidikan agama Islam. STAR, ya, situasi, tantangan, kemudian aksi. Nah, aksi nyatanya apa? Aksi nyata yang saya lakukan adalah yang pertama, karena materi yang sedang dipelajari ini ada 3 pertemuan, maka pertemuan pertama pada tahap mulai dari diri, eksplorasi konsep dan ruang kolaborasi, itu saya memberikan sepenuhnya kepada peserta didik untuk mempelajari, untuk mendalami serta berdiskusi tentang materi yang sedang dipelajari. Nah, kemudian pada tahap demonstrasi kontekstual, ya, itu mereka menuangkan hasil diskusinya dalam sebuah lembaran yang sudah kami siapkan, sehingga akan menjadi sebuah peta konsep. Kemudian elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi, saya berupaya untuk hadir bersama mereka untuk supaya materi yang telah mereka pelajari, telah mereka dalami, telah mereka buatkan peta konsepnya ini tidak menyimpang jauh atau bahkan tidak salah kaprah begitu, sehingga tetap akan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu peran saya untuk menggali informasi dari peserta didik dengan berbagai pertanyaan terkait dengan tugas belajar yang telah mereka lakukan. Nah, pada tahap akhir aksi nyata ini, disinilah integrasi wawasan kebangsaan dengan materinya. Nah, karena setiap kelompok, ya, mohon maaf tadi di awal, setiap kelompok itu sudah mempunyai peta konsep yang harus mereka presentasikan, maka presentasinya inilah yang kita sisipkan budaya Nusantara. Siapa yang presentasi duluan,
dengan cara dengan wodowo begitu ya, wodowo si dowo jadi, maka yang jadi itu presentasi pertama, kedua dan ketiga dan seterusnya. Nanti tinggal 3 kelompok kita ganti dengan hompipa. Nah, nanti tinggal 2 orang ganti dengan shoot begitu ya. Jadi nanti urutan presentasinya mereka berdasarkan itu tadi ya. Jadi integrasinya budaya Nusantara dalam penguatan wawasan kebangsaan itu melalui permainan seperti itu. Kemudian mereka presentasi. Nah, setelah selesai presentasi di aksi nyata ini juga tetap kita sisipkan permainan, yaitu apa? Permainan cublak-cublak suweng. Nah, ini sebelum melakukan permainan ini tadi kan kelompoknya heterogen, laki-laki perempuan. Sekarang kita pisah. Kalau saya pisah, yang laki-laki permainannya cublak-cublak suweng, kemudian yang perempuan permainannya apa itu namanya, bur selibur begitu. Nah, kenapa demikian ya? Karena kita pisahkan saja, karena ini permainan begitu. Nah, teknisnya seperti apa? Ketika cublak-cublak suweng yang menjadi itu kan cublak suweng dan seterusnya gitu ya. Nanti sir ketika sir pong sopo deleake, nah itu nunjuk seseorang. Nah, ketika nunjuk seseorang itu orang tersebut memberikan pertanyaan kepada yang jadi. Nah, ternyata benar misalnya pertanyaan jawabannya ini, kemudian juga batu yang disembunyikan itu benar di orang yang menyembunyikan itu, maka ganti yang jadi yang memberikan pertanyaan. Kalau misalnya nunjuknya salah, pertanyaannya juga salah, ya dia tetap jadi begitu. Jadi di situ untuk pendalaman materinya. Begitu juga dengan bursa libur juga sama, kan itu ada 2 orang. Nanti 2 orang ini menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Nanti pertanyaan yang satu misalnya si A dijawab, maka yang terkurung ini menjadi anggotanya. Ketika tidak dapat menjawab, ganti yang B yang memberikan pertanyaan dapat menjawab, jadi anggotanya seperti itu. Nah, melalui itulah upaya untuk mengintegrasikan materi pelajaran PAI, materi wawasan diri dan introspeksi diri dengan wawasan kebangsaan dalam hal ini mengenalkan budaya Nusantara yang tentunya sudah mereka kenal ini, ternyata dapat dilaksanakan di dalam pembelajaran dan tidak terlalu mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan berikut tayangan aksi nyata tentang apa-apa yang saya sampaikan tadi, yaitu integrasi materi pembelajaran PAI, materi wawasan introspeksi diri dengan penguatan wawasan kebangsaan, dalam hal ini mengenalkan budaya Nusantara permainan. Terima kasih. Selamat menyaksikan tayangan yang kami sajikan dalam slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini situasi proses pembelajaran membuat tentang konsep persiapan presentasi untuk materi mawas diri dan introspeksi diri dalam kehidupan sehari-hari, materi bab 7 mata pelajaran PAI kelas 7.
2, 3. Cublek Suwangi tinggal lenter, mampu ketemu judel, tak boleh lere sopong guyu dele ake sir panggele kopong sir panggele kopong. Ya, di mana aja terus? Sir. Kan ya. Ini. Oke, berarti Vinja harus mampu menjawab tugasnya malaikat Ridwan apa, Mas? Vinja. Malaikat Ridwan tugasnya apa? Siapa yang tahu? Kemudian sekarang mundur dulu, Vinja mundur. Oke, coba kita itu lagi. Kayak gitu contohnya, ayo Mas. Ayo ikut lagi, Vinja ikut. Ayo, semuanya kita ini lagi, kita home lab. Tadi kan masih percobaan ya. Satu, mana batunya sini? Tarik. Oke, 1, 2, 3. Ganti, pinja lagi, ganti. Sebentar, pinja off dulu. Harus gantian, nggak boleh pinja terus. 1, 2, 3. Nggak ikutan. Ayo, 1, 2, 3. Yang semangat dong, home-nya. Satu, dua, tiga, empat. Oke, 5 ya. 5 orang. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Om Dirpayung Gambreng. Ganti, do saiki. 1, 2, 3. Ayo, coba 1, 2, 3, ayo. Oh, gak boleh pukul-pukul. Kan Mas, ini dong dokter Mas. Mas Endi. 1, 2, 3. Coblok suwangi tinggal lenter, mampu ketemu jendel, tak boleh lalele sapa guyu dale ake sir panggole kopong sir panggole kopong. Ayo. Terus nyanyi sir panggole. Ayo, dia jadi kasih pertanyaan Mas. Sampai kasih pertanyaan dia apa? Tentang malaikat. Ayo. Al-Quran yang menjelaskan tentang malaikat yang kita pelajari itu surat apa? Ayat berapa? Ayat berapa? 19. Jadi ya Mas, sama ambil itu. Sekali lagi. Ayo, itu sampai ambil posisi situ. Ayo Mas. Mana batunya tadi? Batunya mana? Ayo, bawa ikutan, bawa nanya gini saja. Ayo, 1, tangannya nggak boleh curang dong, taruh di atas ininya semua. 1, 2, 3, ayo, semuanya 1, 2, 3. Jubla suwang tinggal ledeng, mampu ketemu jeder, tak boleh lalele. Sir panggele ake sir panggele kopong. Wes sudah, laki-laki gantian. Sekarang kita lihat perempuan bermain apa namanya? Sumur-sumuran. Ikut ke dia, kamu Mbak. Oke, lagi, ayo, kakek dulu. 1, 2, sampai coba kalau aja. Biar kenalan suaranya.
Ya. Di sini. Oke, lagi 1, 2, 3.